hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, yang bunyinya man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Makna daripada hadis ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan makna hadis tidak boleh bersumpah dengan amanah, atau siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Ini kita akan bagi menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama, man halaf, barang siapa yang bersumpah, maka kita akan membahas tentang masalah hukum sumpah dalam Islam, dan bahasan dosa besar kita pada malam ini adalah lebih fokus ke masalah ini. Kemudian makna amanah di sini, di mana khilaf di antara ulama tentang makna amanahnya, dan juga potongan ketiga, makna daripada sabda Nabi SAW, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Apa yang dimaksud dengan makna potongan ini? Bermula daripada potongan yang pertama, man halafa, barang siapa yang bersumpah. Di sini maknanya adalah at-tahdzir minal halafi bil amanah. Adanya peringatan yang sangat tegas dalam hadis agar tidak boleh bersumpah dengan amanah. Dan kalau kita gabungkan potongan pertama sama potongan kedua hadis, bersumpah dengan masalah amanahnya, maka para ulama mengatakan li'annal halaf bil amanah halafun bi ghairillah wal halafun bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan menggunakan amanah adalah bersumpah dengan selain Allah, dan bersumpah kepada selain Allah hukumnya syirik kepada Allah. Kama fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang telah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah musyrik. Dan ulama mengatakan wal murad lisyirki huna, yang dimaksud dengan perbuatan syirik di sini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi bagian daripada dosa besar. Wal halafu bi ghairillahi la yukhriju minal millah illa an yu'taqada al halifu anna al mahlufu bihi bimanzilati bimanzilatihi atau bimanzilatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah ini, misalnya bersumpah dengan nama amanah misalnya, maka tidak mengeluarkan dari ajaran agama Islam. Kecuali bila orang yang bersumpah berkeyakinan bahwasanya apa yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fit ta'zimi wal ibadati wa ma ashbah hadha fayakunu syirkan akbar. Kecuali kalau dia berkeyakinan bahwasanya sama kedudukan nama yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keagungan, dalam ibadah dan apapun yang menyerupai itu, maka masuk dalam kategori syirik besar. Baik, kita bahas dulu tentang masalah sumpah. Bagaimana hukum sumpah dalam Islam? Sumpah dibolehkan dalam Islam, tapi seluruh umat Islam dianjurkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau yang dihubungkan dengan Allah. Contoh misalnya orang mengatakan wallahi, demi Allah. Atau orang Arab juga menggunakan biasa pakai tak diganti wawunya, wallahi diganti dengan tallahi, atau menggunakan ba billahi. 3 ini yang paling sering ditemukan dalam retorika bahasa Arab. Wallahi, tallahi atau billahi. Kemudian juga bisa menggunakan penyebutan tentang makhluk tapi ada penisbatan penghambaan kepada Allah. Seperti misalnya la wa rabbi Ka'bah, tidak demi Tuhannya Ka'bah. Dibolehkan. Karena bukan Ka'bahnya, tapi Tuhan Ka'bah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang mengatakan tidak demi Tuhanmu. Dia misalnya mengatakan pada saudaranya Muslim, ya, tidak demi Tuhanmu saya tidak melakukan. Ya, itu juga dibolehkan. Dia juga boleh mengatakan demi Tuhanku Allah, tidak ada masalah. Ya, ini penisbatan. Nabi SAW juga biasa bersumpah mengatakan la, ya, tidak demi yang membolak-balikkan hati. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati. Tidak demi yang menciptakan langit dan bumi. Itu dibolehkan. Atau demi yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu kemudian kita sebutkan hajat kita itu dibolehkan. Tetapi anjuran ulama agar tidak menggunakan sumpah ini kecuali diperlukan. Tidak boleh dia menjadi satu bahan permainan. Sering kali mengatakan sumpah, sumpah, sumpah demi Allah. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Dia hanya diperlukan kalau memang diminta dan dibutuhkan. Kalau tidak, nggak usah bersumpah. Seorang muslim, dia tahu lisannya harus jujur. Dan itu kewajiban.